Dan ternyata dugaan Pangeran Tristan itu benar. Arini sedang berada di dalam gua itu, dan dia tidak sendiri. Arini dikelilingi oleh beberapa orang yang tak dikenal. Orang-orang itu tampak sangat menyeramkan dan berniat menjadikan Arini sebagai tawanan mereka untuk menyerang kerajaan Pangeran Tristan. Mereka itulah penyusup yang sedang dicari oleh Pangeran Tristan dan para pengawalnya. Tetapi apa yang mereka rencanakan itu tidak berhasil. Karena Pangeran Tristan dan juga pasukannya dapat menggagalkan rencana mereka. Pangeran Tristan, Julia, dan juga para pengawal bisa mengalahkan mereka dan berhasil menyelamatkan Arini. Setelah mengalahkan para penyusup itu, Pangeran Tristan dan Arini saling berpelukan, penuh dengan rasa bahagia dan haru. Para pengawal terlihat senang menyaksikan kebahagiaan mereka. Sementara Julia yang berdiri tak jauh dari mereka hanya menyaksikan kemesraan itu. Sesekali tertunduk dan berusaha tersenyum. Mungkin jauh di lubuk hatinya yang paling dalam ada rasa cemburu yang disembunyikannya. Namun dia telah berjanji akan berubah dan janji itu telah dipegang oleh Pangeran Tristan. Setelah adegan kemesraan yang penuh dengan haru itu berakhir, Pangeran Tristan mengajak Julia, Arini, dan para pengawalnya untuk kembali ke istana. Sesampainya mereka di istana, raja, ratu, dan semua orang-orang yang berada di istana sangat bahagia melihat kedatangan Pangeran Tristan bersama dengan Arini dan para pengawal. Yang paling membuat mereka bahagia adalah Pangeran Tristan, Arini, dan para pengawal kembali ke istana dalam keadaan selamat. Tetapi di sisi lain, raja dan ratu dan semua orang sangat terkejut melihat kehadiran Julia bersama dengan Pangeran Tristan. Melihat sang raja menatap Julia, Pangeran Tristan kemudian berkata kepada ayahnya, "Ayah, sebelumnya aku minta maaf karena aku telah mengambil keputusan ini tanpa memberitahumu terlebih dahulu." Sang raja hanya terdiam mendengar perkataan Pangeran Tristan. Setelah itu Pangeran Tristan kembali berkata, "Ayah, kami sudah mengalami banyak kejadian di dalam hutan itu. Tetapi di dalam hutan itu juga, tanpa sengaja kami menemukan Julia. Dan aku memutuskannya untuk membawanya kembali ke istana ayah. Tapi ayah tenang saja, Julia sudah berjanji bahwa dia akan menjadi orang yang baik. Dan dia tidak akan menyakiti siapapun, termasuk Arini." Jawab Pangeran Tristan. Sang raja masih terdiam sambil sesekali melirik Julia. Pangeran Tristan pun kembali melirik Julia yang masih terus menunduk. Pangeran Tristan lalu berkata kepada Julia, "Julia, kami sangat percaya padamu, terutama aku. Aku sangat memegang janjimu bahwa kamu tidak akan pernah mengecewakan kami, iya kan?" Perkataan Pangeran Tristan kepada Julia membuat Julia semakin terharu. Julia kemudian mengangguk lalu berjalan mendekati Pangeran Tristan dan raja yang didampingi oleh sang ratu. "Aku berjanji, aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku tidak akan menyakiti siapapun. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi jika aku melakukannya, maka jangan bawa aku ke hutan. Tetapi hukumlah aku dengan menggantungku di tiang gantungan."
jawab Julia. Perkataan Julia membuat raja dan ratu terdiam. Setelah berpikir sejenak, raja pun mengizinkan Julia untuk kembali tinggal di istana bersama dengan mereka. Keputusan raja itu membuat Julia sangat bahagia. Maka dengan cepat Julia menyentuh kaki raja dan ratu, kemudian mengucapkan terima kasih atas keterbukaan hati raja dan ratu untuk menerimanya kembali di istana mereka. Melihat hal itu, Pangeran Tristan dan Arini sangat bahagia. Saat malam hari, seperti biasa, ketika berada di istana, mereka semua berkumpul untuk makan malam. Terlihat Arini dan Pangeran Tristan semakin mesra saja, membuat raja dan ratu tersenyum melihat mereka. Julia yang menyaksikan hal itu pun tersenyum, seakan ikut merasakan kebahagiaan mereka. Setelah makan malam dan berbincang-bincang bersama keluarga, Pangeran Tristan dan Arini kembali ke kamar mereka. Pangeran Tristan dan Arini terlihat sedang bersendah gurau di dalam kamar. Bahkan sesekali terlihat Pangeran Tristan mencumbu Arini, membuat Arini merasa geli. Malam itu tak disia-siakan oleh Pangeran Tristan. Ia pun melakukan tugasnya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Arini pun melakukan hal yang sama. Dia melayani suaminya dengan sangat baik. Malam itu menjadi malam terindah bagi Pangeran Tristan dan juga Arini. Beberapa bulan kemudian, kabar kebahagiaan tersebar di istana dan di seluruh penjuru kerajaan. Kabar kebahagiaan itu tak lain adalah tentang kehamilan Arini. Karena terlalu bahagia, Pangeran Tristan, Raja dan Ratu tidak ingin melewatkan kebahagiaan yang mereka rasakan begitu saja. Mereka pun merencanakan untuk melaksanakan sebuah pesta untuk merayakan kehamilan Arini. Julia dan semua orang turut membantu dalam pelaksanaan pesta tersebut. Arini, kamu adalah gadis miskin yang sangat beruntung. Kamu lebih beruntung daripada aku, Arini. Aku memang tinggal di istana ini dan telah menjadi bagian dari keluarga ini. Tetapi, aku tak seberuntung dirimu yang bisa memiliki Pangeran Tristan. Batin Julia saat melihat Arini dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Semua orang penting di kerajaan itu pun turut diundang. Tidak hanya itu saja, bahkan semua rakyat diundang dan berkumpul di depan istana, ikut merayakan pesta kebahagiaan yang telah diadakan oleh raja dan pangeran mereka. "Ada apa, sayang? Kenapa kamu menangis?" kata Pangeran Tristan ketika melihat Arini meneteskan air mata. Arini tersenyum lalu menghapus air matanya. "Tidak apa-apa, sayang. Aku hanya merasa sangat bahagia," jawab Arini membuat Pangeran Tristan merasa lega. Di masa kehamilan Arini, di saat itulah dia merasa sangat bahagia. Karena Pangeran Tristan dan juga semua keluarganya begitu memperhatikannya. Tak pernah sekalipun, sedikitpun Arini dibiarkan seorang diri, dimanapun dan kapanpun. Semua orang begitu menjaga Arini, agar dia selalu baik-baik saja dan juga bayinya. Bahkan sesekali Arini meneteskan air mata, karena begitu terharu
dan hal itu membuatnya teringat akan sosok wanita tua yang membesarkannya, yaitu neneknya yang telah tiada. Meskipun dia adalah gadis miskin yang berasal dari desa, tetapi Arini tidak pernah merasakan kesedihan di istana itu. Semua orang begitu baik dan peduli padanya, termasuk Julia yang dulunya begitu membencinya, bahkan ingin menyingkirkannya dari istana itu karena rasa cemburu ingin memiliki Pangeran Tristan. Tetapi kini Julia sama halnya dengan orang-orang yang ada di istana itu, begitu sayang dan memperhatikan Arini. Bahkan Julia tampak terlihat seperti saudari bagi Arini. Hal itu juga membuat Pangeran Tristan dan semua orang merasa senang dan bersyukur. Julia benar-benar menepati janjinya. Kini Julia bukanlah Julia yang dulu. Julia telah menjadi wanita yang baik. Kini tibalah hari di mana Arini merasakan sakit yang sangat luar biasa. Arini merasakan detik-detik akan menjadi seorang ibu. Arini akan melahirkan anaknya. Ditemani oleh semua orang, Arini bercucuran keringat, menahan rasa sakit yang seakan menggerogoti tubuhnya. Namun memandang satu persatu orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang begitu menantikan kehadiran bayinya, membuat Arini begitu bersemangat dan bahagia. Dia terus berdoa di dalam hati agar ia dan bayinya selamat. Doa-doa Arini dan semua orang didengar dan dikabulkan Tuhan. Arini telah melahirkan seorang anak laki-laki, seorang pewaris tahta kerajaan.